warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Maulana Asyoki. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 dari Prodi PGSD dari Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di topik 7 mata kuliah Etika Profesionalisme Guru mulai dari diri. Menurut saya, konsep guru kreatif dan inovatif itu telah merevolusi pandangan saya tentang peran seorang pendidik. Dahulu saya melihat bahwa peran pendidik itu sebagai penyampai pengetahuan dan penilai hasil belajar siswa saja. Namun sekarang pemahaman baru ini saya bisa melihat peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator bagi peserta didik. Yang mana guru kreatif dan inovatif ini tidak hanya mengajar, tapi mereka juga membantu siswa untuk menemukan cara belajar mereka sendiri, memicu rasa ingin tahu, dan mengembangkan pemikiran kritis. Ya, saya pernah belajar bersama seorang guru inspiratif semasa saya waktu sekolah dulu, yang mana saya menerapkan beberapa metode pengajaran beliau. Contohnya saat pengalaman PPL saya melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 2 pada materi bahasa Inggris, yaitu part of animal body, yaitu menyebutkan nama-nama hewan dan bagian tubuhnya dalam bahasa Inggris, yang mana saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melalui gerak dan lagu, melalui tayangan video pembelajaran animasi, dan melalui pemanfaatan games interaktif dengan penggunaan media word wall, yang mana dan saya juga pernah dalam sebelumnya untuk mengajar, saya pernah membuat peserta didik untuk membuat proyek, yaitu project based learning, untuk menerapkan sebagai bentuk output dari pemahaman yang sudah mereka pahami. Serta saya juga pernah melibatkan peserta didik dalam pembuatan film pendek kreatif dalam mata pelajaran PPKN kalau nggak salah. Itu yaitu untuk belajar tentang meraih mimpi. Dan berikutnya saya juga pernah mengajar prosedur teks di kelas 9, yang mana peserta didik diajak untuk bereksperimen sendiri dan menuangkan hasilnya dalam bentuk poster kemudian dipresentasikan di depan kelas. Saya dapat mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dan pendekatan pengajaran dari seorang guru dengan beberapa cara. Yang pertama, saya melakukan observasi langsung, yaitu saya mengamati bagaimana cara guru menyampaikan materi dan berinteraksi dengan peserta didik di kelas. Saya juga memperhatikan apakah Bapak Ibu guru menggunakan pendekatan yang konvensional kah, atau menggunakan ide-ide baru kah, ataukah Bapak Ibu guru juga menerapkan atau mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu saya juga mengamati bagaimana respon siswa. Saya memperhatikan respon siswa dalam pembelajaran di kelas. Apakah siswa tersebut itu aktif ataukah pasif, ataukah siswa itu terlihat termotivasi, ataukah siswa terlihat antusias saat pembelajaran. Yang pertama, saya percaya bahwa kreativitas dan inovasi pembelajaran itu dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa. Mengapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, pembelajaran bisa menjadi lebih menyenangkan. Ketika pembelajaran dirancang dengan kreativitas dan inovasi, aktivitas-aktivitas yang dilakukan di kelas itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan, yang mana mereka tidak lagi merasa bosan atau terbebani dengan materi pelajaran, melainkan mereka terasa tertantang dan bersemangat untuk belajar lebih banyak. Yang kedua, biasanya pendekatan kreatif dan inovatif ini memungkinkan guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata atau minat dan kebutuhan siswa, yang mana pembelajaran siswa itu bisa memiliki relevansi atau hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Kreativitas dan inovasi dalam pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa, yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, dengan merangsang kreativitas siswa dan pendidikan inovatif yang memungkinkan mereka untuk menguji berbagai pendekatan dan ide dalam menyelesaikan masalah. Proses eksplorasi ini membantu siswa untuk memperluas pandangan mereka tentang apa yang mungkin dilakukan dalam menghadapi tantangan. Pendekatan inovatif dalam pembelajaran biasanya mendorong kolaborasi antar siswa, baik melalui proyek bersama maupun proyek atau diskusi dalam kelompok. Kolaborasi ini membantu siswa untuk belajar dari satu sama lain dan berbagi ide atau mencari solusi secara bersama-sama. Penggunaan teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Salah satu contohnya di mana teknologi dapat membantu yaitu yang pertama, teknologi memungkinkan guru untuk mengakses berbagai sumber daya pembelajaran seperti video, simulasi interaktif, perangkat lunak pendidikan, atau sumber daya daring lainnya yang memperkaya pengalaman pembelajaran siswa dan memberi mereka akses terhadap informasi yang lebih luas dan mendalam. Yang berikutnya,
penggunaan permainan edukatif atau gamifikasi berbasis teknologi itu bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Melalui permainan, biasanya siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan sambil mengembangkan keterampilan kognitif dan sosial mereka. Mengembangkan keterampilan digital. Melalui penggunaan teknologi, siswa dapat mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk sukses di era abad 21 ini. Mereka bisa belajar dengan cara menggunakan berbagai alat digital, memilih informasi yang ditemukan secara online, dan berkolaborasi secara efektif dalam lingkungan digital. Yang pertama, guru yang kreatif itu biasanya memprioritaskan hubungan yang positif dan berempati kepada setiap siswa. Mereka menciptakan lingkungan kelas yang inklusif di mana setiap siswa itu merasa diterima dan dihargai. Berikutnya, guru juga menciptakan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui proyek-proyek yang berarti dan relevan dalam kehidupan mereka, yang mana melibatkan kerja tim, pemecahan masalah, dan keterlibatan dengan masyarakat lokal. Yang berikutnya, guru memberikan ruang bagi siswa untuk berekspresi dan berpikir secara kreatif. Mereka mendorong siswa untuk bertanya, mengemukakan pendapat, mengeksplorasi ide dalam lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Yang berikutnya, guru menggunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran, bukan sebagai pengganti interaksi sosial dan pengalaman langsung ya. Memilih alat sumber daya ini yang mendukung tujuan pembelajaran dan memperkaya pengalaman siswa. Iya, saya meyakini bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif sangat membantu siswa dalam mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Berikut ini mengapa alasan tersebut terjadi. Yang pertama, guru yang kreatif dan inovatif mampu menghadirkan berbagai pendekatan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Bapak Ibu guru dapat menggunakan berbagai metode, alat, strategi untuk menjelaskan konsep yang lebih kompleks sehingga membantu siswa yang memiliki berbagai tingkat pemahaman. Yang berikutnya, dengan menggunakan teknologi serta didukung dengan pendekatan yang menarik dan kreatif, guru dapat merangsang keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, yang mana siswa bisa merasa tertantang dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang lebih menarik. Yang berikutnya, pendekatan kreatif dan inovatif ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis dalam menyelesaikan masalah yang kompleks terkait masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Iya, saya percaya bahwa setiap orang itu memiliki potensi untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam peran apapun yang mereka jalani, termasuk sebagai seorang guru. Untuk meningkatkan kemampuan saya sebagai guru yang lebih kreatif dan inovatif, saya akan mengambil langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, saya akan terus belajar, yaitu terus menggali inspirasi dari berbagai sumber, seperti dari buku, artikel, video, atau presentasi baik dari dunia pendidikan maupun di luar bidang tersebut. Saya akan mencari ide-ide baru, cara-cara inovatif yang mana saya bisa mengembangkan pembelajaran yang menarik dan kreatif, tentunya bermakna, entah itu bagi saya dan bagi siswa juga. Yang berikutnya, saya akan banyak berkolaborasi dengan rekan kerja saya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, yang mana untuk saling bertukar ide, bertukar pengalaman dalam merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang berikutnya, saya akan terbuka dari segala sisi terhadap umpan balik baik dari siswa, dari rekan kerja, maupun dari atasan tentang pendekatan pengajaran yang saya gunakan. Saya juga akan menggunakan umpan balik ini sebagai bentuk refleksi dan kesempatan saya untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan saya ke depannya. Yang berikutnya, saya akan berani mengambil resiko dan bereksperimen dengan pendekatan baru dan pembelajaran yang saya gunakan. Saya akan mencoba hal-hal yang berbeda dan tidak takut untuk gagal, karena saya percaya bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan inovasi. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, saya yakin bahwa saya akan dapat terus berkembang sebagai seorang guru yang lebih kreatif dan inovatif di masa depan. Terima kasih, begitu adalah paparan jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.